siang, sudah kuliah sore, saudara. Jadi ini siang atau sore nih? Siang. Selamat siang semuanya. Baik yang berada di toko-toko, yang berada di kendaraan roda 4, roda 2, yang berjalan kaki, para pedagang yang saya cintai, yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kalau kita masih ada lagi di tempat ini, kalau kita masih boleh bangun pagi, itu tandanya Tuhan Yesus masih mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu tidak ada kata tidak untuk kita datang bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang telah diberitakan kepada Bapak Ibu dan saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Seringkali kita kecewa, putus asa dengan keadaan, karena di zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang stres, saudara. Di depan rumah saya, setiap saya keluar, ada orang tertawa-tertawa di muka rumah, tapi kira ada tertawa di sapa. Balik tertawa, balik ke sana tertawa, terbilang ada sudah. Oh, berarti sudah, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin bersyukur, pasti saudara, masalah pergumulan apapun yang datang dalam hidup kita, kita pasti tenang. Karena kita tahu kepada siapa kita berlindung, kepada siapa kita datang. Kita datang kepada Tuhan Yesus yang memberi hidup kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun dalam tekanan ekonomi sekarang bukan cuma di Indonesia yang merosot. Semua negara sekarang ekonominya merosot, saudara. Cuma orang yang hidup di dalam Tuhan, cuma orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang tidak pernah bilang ekonomi kita merosot. Tetapi orang cuma bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, cukupkanlah kebutuhanmu dengan gajimu. Jadi kalau gaji 1,5 juta, jangan utang 2 juta. Itu yang bikin stres, saudara. Yang bikin sakit orang bukan makanan sebenarnya, tetapi pikiran. Pikiran itu kalau sudah jalan ke sana kemari pasti kita sakit, saudara. Kalau makanan itu tidak membuat kita sakit, tetapi pikiran itu kalau duduk, tahu berpikir apa, aduh, tahu ini mau makan apa, mau beli dengan apa, ini doi so kurang. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan saya dan ibu-ibu untuk jangan khawatir. Dalam Injil Matius Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun yang akan kamu makan dan yang apapun kamu pakai. Tidak usah khawatir, asalkan kita terus datang berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan mau kita berusaha juga. Dan puji Tuhan, kalau kita melihat para pedagang di tempat ini sungguh luar biasa, bersuka cita, dorang ketawa-ketawa, saudara. Puji Tuhan ya. Biarlah orang ada datang di tempat ini Kopassus Mission bersama dengan tim yang ada. Biarlah orang boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara. Saudara perlu ingat satu hal. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sering membangun mezbah doa dengan Tuhan, kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, apapun yang menjadi masalah pergumulan saya dan Bapak Ibu, pasti ada jalan keluar. Kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, jangan kita datang kepada tetangga, jangan kita datang kepada teman dan curhat kepada mereka, saudara. Karena kalau kita curhat kepada manusia, firman Tuhan berkata,
Jangan kamu mengandalkan kekuatan manusia, karena manusia itu terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, saudara. Kalau Anda merasa sakit, Anda merasa kecewa, Anda merasa putus asa, datanglah di dalam kamar, berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Saya percaya, saudara, segala apa yang kita rasakan yang membebani pikiran kita pasti akan terlepas. Itu sudah terjadi di pribadi saya. Makanya saya boleh mengatakan kepada ibu-ibu, saudara kita yang ada di tempat ini, Kopassus Mission yang ada di tempat ini, kita dari latar belakang yang berbeda, saudara. Kita bukan orang baik-baik. Kita semua ada masa lalu yang kelam. Tetapi saudara, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Biarlah firman Tuhan yang telah dibentangkan oleh hamba-hamba Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan kekuatan manusia, karena kekuatan manusia sangatlah terbatas. Tetapi kuasa Tuhan lebar, saudara, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itu kasih Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, marilah di dalam kehidupan ini, walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada pergumulan, saudara, tidak ada orang yang hidup yang tidak ada masalah. Selagi kita masih membuka mata, kita pasti ada masalah. Walaupun kita banyak doi, kita tetap ada masalah, saudara. Karena kita banyak doi, kita sepikir-pikir, mau taruh di mana nih doi lain ini? Kau di bangsu terlalu banyak, maka dia sudah tidak tidur. Begitu juga orang yang tidak ada doi, yang tidak ada uang, dia berpikir lain lagi. Aduh, bagaimana kan kita mau cari uang? Bagaimana kan kita mau dapat doi? Nah, itu jadi setiap kita ada permasalahan masing-masing. Tetapi Tuhan terus mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan logika kita, karena kita manusia sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu firman Tuhan di siang hari ini membangun iman kita sekalian. Bukan cuma membangun iman Bapak Ibu, tetapi membangun iman kita juga sebagai Kopassus Mission, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus meminta kekuatan dari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan minta pertolongan dari manusia. Manusianya tidak mau tolong empat orang, saudara. Malah kalau orang ada masalah, orang bilang, itu kuangana. Oh, saya bilang, nanya mau dengar, mar Tuhan yang enggak, saudara. Biar orang sopa malawang pa Tuhan, biar orang yang enggak setia pa Tuhan. Kalau orang datang tunduk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menerima saya dan saudara. Nyata, kalau orang ada di tempat ini, orang masih boleh hidup bernafas, itu cuma karena kasih Tuhan, saudara. Bukan orang kekuatan sebagai manusia. Oleh sebab itu, tetap terus andalkan Tuhan dalam hidup ini, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan sebagai pedagang, sebagai supir, sebagai ojek-ojek online, mari sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas, kita dahulukan Tuhan dulu. Tidak usah panjang-panjang DP doa. Doa coba gini, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya masih boleh bangun, saya masih boleh ojek, saya masih boleh berjuang. Itu saja, saudara. Tuhan sudah tahu DP selanjutnya. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa tidak usah panjang-panjang. Yang penting bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur apa yang ada dalam kehidupan kita.
Sekalipun kita sakit, katakan, Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya. Karena perkataan kita adalah doa, saudara. Perkataan itu adalah doa. Kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh menyebut nama Tuhan, penyakit saya telah sembuh, pasti sembuh. Asal orang tidak usah ingat-ingat, saudara. Oleh sebab itu, biarlah Bapak Ibu Saudara tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak usah memandang ke kanan ke kiri, tidak usah melihat kelebihan orang lain, tidak usah melihat kekurangan orang lain. Lihatlah kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri, dan biarlah kita boleh yang jadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Karena saudara, firman berkata dalam Matius, orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai, orang yang membawa sukacita akan disebut anak-anak Allah. Itu kata firman Tuhan, saudara. Jadi marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita membawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji, disembah dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi kesukaan bagi siapa saja yang kita jumpai, baik di perjalanan, di dalam keluarga kita. Marilah kita menjadi berkat. Biar nama Tuhan Yesus dipuji, disembah, dan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Inilah firman 73 tahun. Haleluya. Saya umur 73 tahun, dan saya percaya ketika saya mengenal Kristus dan menerima Dia menjadi juru selamatku, saya diberi kesehatan, kekuatan, serta kemampuan. Saya mengajak kepada ibu-ibu yang ada di pasar, kalau mau datang berbelanja, apa yang mau dibelanja, belanja Jo. Jangan cerita orang bermasalah. Kalau sampai di rumah mau masak, lihat baju kotor, cuci. Jangan tiba-tiba bakar lota, saudara. Karena firman Tuhan bilang, ibu-ibu zaman now suka bakar air. Kalau dulu baku doa di jalan, baku cuci rambut. Tapi kalau sekarang HP, ini baik-baik, Facebook, WA, baku taruh di situ. Tapi mari saudara-saudara, kita mau jadi saksi-saksi Kristus. Kita mau jadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa di setiap rumah tangga kita. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya bersyukur, berterima kasih karena saya ada di sini, di kota ini, dan saya minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus hujani dengan hujan pertobatan negeri ini, kota ini, kota Sonder, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berita firman Tuhan sudah dikumandangkan. Taruh itu, baca di telinga, taruh dalam hati, dan kerjakanlah itu setiap hari. Maka kamu akan berhasil, akan bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini saya boleh berkenal Ibu Esther Angko. Saudara-saudara, ibu ini menerima kami dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Tuhan pasti kembalikan berkat berkelimpahan bagi keluarga ini yang sudah menerima kami di tempat ini. Jadi pasar ini dia banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jangan jadi seperti saya, menjadi penjual minuman keras, membawa jiwa-jiwa ke neraka. Tapi saat ini umur saya 73 tahun, saya menjadi jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Puji Tuhan. Haleluya.